Nama saya Teddy Akbar Hazibuan, NIM 2009060666, memenuhi tugas dari Bapak Aidil Arifin selaku dosen perbandingan politik. Saya di sini memiliki tugas self recording, di mana saya membahas perbandingan sistem multipartai antara Argentina dan Taiwan. Sebelum kita membahas apa perbedaan sistem multipartai antara dua negara tersebut, ada baiknya kita mengenal apa itu sistem multipartai. Sistem multipartai adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik. Sistem multipartai banyak dipraktekkan dalam sistem parlementer dibandingkan sistem presidensial. Nah, serta di negara-negara yang pemilunya menggunakan sistem proporsional dibandingkan dengan negara-negara yang menggunakan sistem distrik. Pada daerah, dukungan terkonsentrasi untuk perwakilan besar dalam legislatur. Nah, sementara sistem proporsional lebih mengaitkan pada pandangan masyarakat. Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah Taiwan. Taiwan pemerintahnya secara resmi menyebutkan dirinya sebagai Republik Cina atau ROC. Di sini kisah sukses bagi kepentingan Amerika Serikat dalam mempromosikan kebebasan universal dan demokrasi. Rakyat Taiwan dan para pemimpin mereka mengubah politik dari aturan yang dipaksakan dari luar pelanggaran otoriter menjadi pemerintahan sendiri, hak asasi manusia, demokrasi yang relatif damai. Tujuan dari laporan CRS ini adalah untuk secara ringkas membahas transformasi Taiwan dan kekhawatiran saat ini, dengan memberikan perhatian khusus pada peran Kongres dan implikasi serta opsi untuk kebijakan Amerika Serikat. Rakyat Taiwan tidak sepenuhnya menikmati pemerintahannya sendiri yang demokrasi. Sampai pemilihan presiden langsung pertama pada tahun 1996, kandidatnya Chen Shui-bian memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2000, mengakhiri 55 tahun Taiwan di bawah pemerintahan oleh Kuomintang atau KMT atau Partai Nasionalis Cina. Taiwan menikmati transfer kekuasaan demokrasi kedua pada tahun 2008 ketika Ma Ying-jeou dari KMT memenangkan pemilihan presiden. Pernyataan AS di Taipei menyatakan harapan agar sistem hukum Taiwan transparan, adil, dan tidak memihak. Setelah 2 kali pemindahan kekuasaan secara demokratis, Taiwan memiliki cerita yang belum selesai dan mempromosikan supremasi hukum dan mempertahankan sistem multipartai yang kuat dengan implikasi bagi kepentingan keamanan, ekonomi, dan politik Amerika Serikat. Kebijakan Amerika Serikat memainkan peran penting dalam transisi Taiwan menuju demokrasi. Nah, di sini AS menekan KMT untuk berhenti penyalahgunaan kekuasaan otoriter demi kebebasan bagi semua orang Taiwan, termasuk mayoritas Taiwan. Ada yang mengatakan Taiwan bisa menjadi model Republik Rakyat Cina atau RRC, secara resmi menyebut Republik Cina atau ROC. Rakyat Taiwan dan para pemimpin mereka mengubah politik dari aturan yang dipaksakan dari luar otoriter menjadi pencapaian pemerintahan mereka sendiri, seperti pencapaian hak asasi manusia dan demokrasi yang relatif damai. Sampai demokratisasi mayoritas lokal Taiwan, sekitar 85% di pulau itu merasa tertindas di bawah apa yang mereka sebut teror putih dari aturan yang dipaksakan KMT dan pendukung daratan yang melarikan diri kepada Taiwan pada tahun 1945 sampai 1949. Nah, Taiwan berhak untuk menunda pemilihan nasional secara penuh
hingga dapat memulihkan Tiongkok daratan. Nah, setelah 40 tahun mereka darurat militer, Taiwan mengadakan pemilihan demokratis penuh pertamanya yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuasaan pada tahun 1991. Penghapusan pembatasan terhadap partai-partai oposisi dan kebebasan berbicara dan liberalisasi media Taiwan menciptakan perubahan radikal lingkungan pemilihan baru, di mana politisi akan tenggelam atau berenang. Ini adalah transformasi yang hebat seperti apa yang dihadapi aktor yang menyesuaikan diri dari panggung ke layar lebar atau dari film bisu ke film berbicara. Pemilihan demokratis pertama adalah eksperimen, tidak hanya dalam kebijakan tetapi juga kampanye simbiolis yang akan diterima pemilih. Namun selama periode ini, pemilih lokal reguler hingga tingkat majelis provinsi diadakan, meskipun partai-partai oposisi tidak diizinkan. Kandidat independen non-KMT diizinkan untuk mencalonkan diri, dan persaingan di antara paksi-paksi saingan KMT yang berkuasa memastikan pemilihan lokal ini berlangsung ketat. Nah, contoh-contoh partai yang ada di Taiwan adalah Taiwan Independence Party atau TIP, Neo Nation Alliance atau NNA, atau Taiwan Solidarity Union atau TSU. Mereka yang dikategorikan sebagai ketiga pertama, berdiri untuk lainnya seperti SDP atau Partai Buruh atau Partai Hijau. Sebuah pelajaran pertama di sini adalah banyaknya politisi KMT yang bertarung pemilu. Nah, KMT tersebut adalah partai yang besar di Taiwan, yang politisinya terbagi kepada partai-partai yang saya sebutkan tadi. Nah, berarti di sini partai KMT itu adalah partai yang beraliansi kepada partai-partai yang lain. Sedangkan implementasi sistem presidensial di Argentina dimulai dari perubahan konstitusi Argentina 1853 ke 1994. Perubahan konstitusi di Argentina tersebut mengatur pembagian kekuasaan antar badan-badan eksekutif, legislatif, dan kehakiman di tingkat nasional dan negara bagian. Parlemen Argentina dikenal sebagai Kongres Nasional atau Kongreso Nasional. Argentina menggunakan sistem parlemen dua pintu, terbagi atas dua dewan, yaitu Dewan Senat dan Kamar Perwakilan. Kedua dewan tersebut dipilih secara langsung, Senat atau Senado dengan 72 kursi dan Dewan Perwakilan atau Cámara de Diputados dengan 257 anggota. Nah, pengusung calon presiden dan wakil presiden Daniel Scioli dan Carlos Giannini diusung oleh partai Partido Justicialista atau Justicialist Party of Argentina, berhasil menjadi partai pemenang pemilu 38,67% suara nasional dan berhasil mendapatkan 39 kursi Senat atau Majelis Tinggi dan 119 kursi Chambers of Deputies, Majelis Rendah. Nah, setidaknya terdapat 4 aliran ideologi politik yang terdapat di Argentina, yaitu aliran kiri tengah dengan Partido Justicialista, aliran kanan tengah dengan Union Cívica Radical, aliran kiri tengah dengan Project South atau Proyecto Sur, aliran kiri anarki atau Produccionia Trabajo atau Persatuan Kelas Pekerja. Kondisi politik Argentina sampai dengan hari ini masih didominasi oleh aliran kanan tengah di parlemen yang dipimpin oleh Partido Justicialista atau Justicialist Party. Sehingga dari hasil analisis di atas dapat kemudian disimpulkan berbagai macam kesamaan. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan dan persamaan antara sistem multipartai antara Taiwan dan Argentina. Dimulai dari regulasi terkait pemilihan umum serentak, kondisi sosial masyarakatnya, implementasi sistem presidensial, dan pelaksanaan sistem multipartai yang menjadi penyebab mengapa kemudian kasus antara partai demokrasi di Taiwan dan di Argentina berbeda, yang sama-sama menjadi partai pengusung calon presiden dan wakil presiden. Masing-masing negara memiliki hasil yang berbeda.
Argentina yang memiliki 4 aliran politik, sedangkan di Taiwan itu ada 2 aliran yang sangat keras, yaitu KMT dan DPP. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa di Taiwan itu masih terdapat afiliasi antara partai multipartainya. Tapi yang paling keras di sini adalah KMT dan DPP. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.